Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman trader, investor, ketemu lagi ya di channel saya Hermanto Sardan. Pasti ini video yang sudah ditunggu-tunggu ya. Setelah beberapa video kemarin yang semuanya menghadirkan cuan lebar kira-kira gitu ya buat teman-teman. So ini juga video yang baru, mudah-mudahan sesuai judulnya ya big gain. Mudah-mudahan juga memberikan cuan yang lebar buat teman-teman. Sesuai nanti isi videonya ya, nanti kita simak seperti biasa teman-teman. Mohon dukungan video ini dengan like dan share sebanyak-banyaknya. Kemudian bagi yang belum subscribe, pastikan subscribe supaya nggak ketinggalan videonya, karena banyak yang ketinggalan sahamnya, kira-kira seperti itu. Seperti biasa ya, disclaimer, intinya adalah semua resiko yang kemungkinan akan ada atau akan didapat di bursa saham tentunya menjadi tanggung jawab teman-teman sendiri ya, karena di sini saya hanya berbagi. Kemudian teman-teman juga harus mengetahui apa resiko yang ada, karena rewardnya gede maka resikonya juga gede. Jadi setiap buy and sell harus dipertimbangkan, harap dianalisa lebih lanjut. Oke, materi kali ini adalah big gain from big cycle. Jadi saya soroti masalah cycle-nya saham. Mungkin teman-teman yang baru nonton video ini atau baru menemukan channel ini ya, teman-teman bisa tonton video-video saya yang lain. Teman-teman tinggal buka YouTube, masukkan Hermanto Sardan, di situ banyak sekali video-video kita yang saya bilang menjadi masterpiece, karena semua saham-saham yang kami tampilkan mencetak gain yang luar biasa setelah rilis di YouTube. Dan tentunya itu bukan hanya hasil pom-pom ya, bukan gain yang sekedar naik kemudian koreksi dalam, tapi tidak seperti itu. Teman-teman bisa lihat semua recordnya ada di situ ya, seperti Harum, seperti Same, belum ada yang sampaikan dari harga 90, hari ini harganya sudah 200 lebih. Di awal orang hanya bilang, wah Mas AS ini bahas Same apa nih, saham pom-pom, tapi mereka tidak tahu cerita di balik itu. Sampai hari ini ternyata potensi kenaikannya cukup besar dan sustain. Begitu juga dengan saham Asri, dengan saham Harum, dengan saham ITM, GINTP, banyak sekali yang saham yang saya sampaikan di situ, termasuk juga Pewon. Jadi menjadi saham-saham favorit saat ini. So, pastikan juga saham kali ini teman-teman tidak ketinggalan ya. Apakah Mas AS pom-pom? Ya, silakan dinilai sendiri ya. Saham-saham yang saya bahas naik, sustain, bertahan bagus. Dan ya silahkan bagi Anda yang berpikir saya hanya pom-pom kemudian Anda nggak beli, ya Anda tentunya ketinggalan ya dengan yang lain ya. Termasuk juga saham kali ini saya bahas dari sudut pandang dari sisi cycle-nya ya. Nanti seperti apa kita simak ya. Oke, kenapa saya bahas cycle? Ya, tadi saya sampaikan bahwa big gain dari big cycle. Karena gini, teman-teman. Di saham itu kan kita ada dua ya. Jadi ada namanya saham, kalau dari sisi ilmu investasi itu ada namanya value investing dan growth investing. Nah, value investing ini biasanya saham-saham siklus. Saham-saham siklus itu adalah namanya siklus ya. Dia akan mengikuti siklus perkembangan ekonomi, siklus kondisi ekonomi. Di mana saat kondisi ekonomi sedang jeblok, maka saham-saham ini kemungkinan juga jeblok. Jebloknya juga secepat kondisi ekonomi. Akan tetapi di saat kondisi ekonomi mulai bangkit, saham-saham ini dengan cepat juga ikut bangkit. Nah, karena temanya kali ini kondisi Indonesia adalah kondisi resesi ya, kita sudah resmi masuk resesi karena COVID-19, maka peluang atau potensi dari saham siklus ini cepat-cepat untuk saya sampaikan. Mudah-mudahan kita masih bisa masuk early ya, walaupun dari bottom kemarin sudah sempat naik, tapi menurut saya potensi kenaikannya masih cukup tinggi, karena hari ini Indonesia juga di ujung resesi, maksudnya dari rangkaian perlemahan ekonomi karena pandemi Covid kemarin, kita sebenarnya sudah berada di ujung, di mana setelah itu kita benar-benar recover. Nah, kondisi berada di ujung inilah yang harus kita tangkap, harus kita lihat potensinya. Kira-kira saham apa yang
bakal ikut recover dengan cepat. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini kita lihat ya, ini ada saham diam, kemudian dia sempat naik, kemudian koreksi dalam. Ini punya siklus dia. Nah, pada saat dia koreksi di bawah sini, ada siklus yang membuat dia turn around lagi, kok kinerjanya bagus lagi, dia naik lagi. Naik lagi, kemudian koreksi lagi. Ini pandemi COVID nih. Ya, COVID-19 ini turun karena memang siklus kinerjanya nggak bagus, plus dihantam dengan pandemi COVID-19 kemarin, harganya bottom, bahkan kembali ke harga di sini ya, harga di sini, lalu pelan-pelan bangkit dan kali ini mulai membentuk candle penguatan seperti yang terjadi di awal 2018 ini atau awal 2011. Ini persis ya, karakternya sama. Ada hal yang sama lagi, ada volumenya. Saat dia turun, hampir praktis tidak ada volume ya. Sama nih turun dalam, hampir praktis tidak ada volume. Kemudian persiapan naik nih sama volumenya sangat tinggi ya. Ini bahkan volumenya lebih tinggi dari volume di tahun 2018. Nah, inilah yang saya maksud saham siklus. Artinya saat ini sedang ada uang besar, sedang ada big fund ya untuk persiapan upside saham ini naik lebih lanjut. Nah, sahamnya apa? Naiknya ke berapa? Kita simak. Oke, pertanyaannya adalah ya, seperti biasa saya akan menggiring teman-teman dulu. Kita bicara makronya dulu, kita bicara apa sih yang melandasi, yang mendasari pembahasan saya ini sehingga ini layak untuk nanti kita masuk ya. Akan sejarah berulang. Maksud saya sejarah itu sejarah siklus. Tentu ya, tentu saja berulang. Ya. Ini berulang. Ya. Kenapa berulang? Karena di emiten ini sendiri ada effort juga dari pengelolanya, ada effort mungkin dari ownernya, ada effort dari manajemen untuk mengembalikan kinerja perusahaan. Ya. Untuk mengembalikan kinerja perusahaan sehingga kinerjanya nanti akan membaik lagi dan perusahaannya mampu membentuk siklus kenaikan lagi. Ya. Nah, ini kan siklus kondisi kan seperti ini ya. Ini kondisi di market, Kemarin kita posisi pada depresi. Waktu akhir Maret, April kemarin pada depresi. Setelah depresi mulai ada hope ya, mulai ada harapan. Nah, saat ini kita belum sampai pada optimisme. Mungkin kita masih di hope, antara hope sama relief. Ya, kira-kira kita masih di posisi ini. Nah, ini perjalanannya nanti setelah benar-benar kondisi ekonomi recover, kemudian pada emiten tertentu, katakanlah pada emiten yang akan saya bahas ini sudah kelihatan pada perbaikan bisnisnya, mulai nanti naik menjadi optimis, excitement, thrill, dan pada euforia. Nah, pada euforia inilah nanti sahamnya kita jual. Ya, kira-kira seperti itu. Dan posisinya benar-benar kita sekarang pada landasan yang mau take off. Menurut saya kira-kira begitu dan sejarah akan berulang. Nah, yang dicari teman-teman kan ini ya sebenarnya ya. Yang dicari teman-teman itu kan gain besar yang cepat. Ya, gain besar yang cepat kan begitu. Teman-teman kan sekarang kalau suruh masuk seperti layaknya growth investing ya. Dalam beberapa video-video yang lain saya juga selalu sampaikan untuk newbie itu sebaiknya growth investing. Growth investing tuh naiknya pelan-pelan ya, tapi dalam jangka sangat panjang dia juga mampu mencetak gain yang tinggi, mungkin 5 kali lipat tapi dalam 15 tahun atau dalam 10 tahun. Ya, seperti saham-saham konsumer, teman-teman bisa lihat seperti Mayora, Unilever, atau Indofood Group, atau semacam BCA atau BRI, itu saham-saham growth ya. Dia memang naik tinggi dalam jangka waktu yang panjang, tapi saya sangat mengerti apa yang teman-teman harapkan ya. Yang teman-teman harapkan ini kan gain yang besar, yang tinggi kenaikannya. Saya maunya saya beli hari ini besok arah. Nah, maunya kan begitu nih teman-teman, nggak mau suruh nunggu ya. Atau saya maunya beli hari ini, bulan depan bisa nggak naik 100%. Nah, itulah kondisi teman-teman kita saat ini, trader, investor sama saja. So, apakah itu mungkin terjadi? Mungkin saja, mungkin. Memang ada tipe-tipe saham seperti itu yang sekali lagi yang tadi saya sebut sebagai saham siklus. Nah,
Jikalau teman-teman ingin mendapatkan kondisi atau performance seperti itu, maka masuklah ke saham-saham siklus. Karena saham siklus inilah yang pada saat kondisi ekonomi memburuk, dia paling pertama jatuh, dan pada saat terjadi recovery ya, dia akan naiknya juga tinggi sekali sesuai dengan waktu itu jatuh. Ya, nyambung dengan tema hari ini kan, bahwa Indonesia sedang berada pada ujung resesi untuk recover dan kita harus masuk ke saham siklus. Seperti ini teman-teman. Nah, 2009 naik lalu turun, lalu naik lagi lalu turun lagi. Ini pun nanti akan naik lagi. Inilah siklus ya. Mungkin teman-teman kalau beli di sini nih contoh ya, misal beli di 2017 dijual nggak sampai 2018, nggak sampai 2 tahun ya, itu gainnya bisa ngalahin growth investing atau saham growth seperti BRI, BCA jika simpan 10 tahun. So, simpan saham begini 1 tahun bisa mengalahkan growth 10 tahun. Inilah kinerjanya saham siklus seperti ini. Yang penting kuncinya adalah teman-teman jangan berada di siklus penurunan. Yang penting kan itu ya. Nah, saat-saat ini kita berada di siklus akan naik dan itulah kesempatan yang bagus buat teman-teman. Nah, kenapa bisa begitu ya? Kinerja turun tajam saat kondisi ekonomi terpuruk dan mampu ciptakan turnaround story. Nah, kuncinya di turnaround story. Turnaround story itu teman-teman gini. Mas AS, contoh misal. Mas AS, itu kok Indi kok naik ya? Padahal kinerjanya loss. Dia loss besar, hutangnya gede. Kenapa harga sahamnya naik? Kebetulan saham yang saya bahas ini bukan Indi ya, jawaban saya sebenarnya simple. Sering banyak yang tanya seperti itu. Contoh ACST. Ya, ACST juga masuk ke video YouTube saya ya. Saya jelaskan bahwa ACST seperti ini, potensinya bagus, RI-nya berhasil, setelah RI kondisi keuangan membaik, toh hari ini juga naiknya paling tinggi. Jadi pertanyaan, Mas AS kenapa ACST kok naik padahal kinerja keuangannya jeblok? Jawaban saya gampang. Untuk pertanyaan Indi tadi atau pertanyaan ACST adalah, kalau ACST itu kinerjanya bagus, labanya bagus, sama kalau Indi itu harganya bagus. Sorry, bukan harganya. Kalau kinerjanya bagus, laporan keuangannya bagus, harganya Indi nggak jeblok sampai 500 atau sampai 700 gitu loh. Sama harganya ACST nggak akan jeblok. Dia jeblok karena kondisinya jelek. Jadi jangan dibalik sekarang naik kondisinya masih jelek. Jangan. Dulu kondisinya jelek, makanya harga sahamnya jeblok. Kalau sekarang harga saham naik, berarti ada harapan nanti kinerjanya membaik. Nah, seperti itu loh. Nah, ini kan ada hope, ada harapan. Sama. Setiap saham nih yang jeblok akan naik dengan volume yang kenceng. Ya, dengan volume seperti ini kenceng. Artinya apa? Artinya berada pada posisi hope, ada harapan perbaikan. Nah, harga sahamnya naik. Kira-kira seperti itu ya. Dan kuncinya ada di sini, turnaround story. Oke, saya lanjutkan ya, biar cepat. Nah, kisah ya, lagi-lagi kira-kira begitu sukses dari Peter Lynch yang bisa kita pelajari. Beberapa bulan yang lalu, 1-2 bulan yang lalu, saya sudah pernah kasih kisah sukses juga tentang Nike ya waktu itu, kisah investasi di Nike yang harganya berkali-kali lipat ya, sampai berpuluh-puluh kali lipat. Beli saat kondisi Nike juga jeblok, kira-kira seperti itu. Kuncinya keberhasilan beli Nike waktu itu apa, saya sampaikan. Nah, hari ini saya sampaikan kisah mengenai Peter Lynch yang investasi pada Chrysler. Ya, Chrysler ini teman-teman tahu ya, ini merek mobil. Dan ini kisah suksesnya Peter Lynch. Dia beli harga $3, dijualnya itu sekitar harga $30-an. Jadi, dan itu dalam waktu yang cukup singkat juga. Ya. Bagaimana Lynch, Magellan ini perusahaan dia. Jadi Peter Lynch nggak investasi langsung atas nama dia, tapi dia sebagai fund manager lah ya di perusahaan dia. Ya dia headnya lah di situ. Chrysler dibeli tahun 1982 oleh Magellan dan langsung menjadi 5% portfolio. Jadi saat pertama tuh 5%, teman-teman mesti bayangkan bahwa 5% untuk fund manager itu besar. Ya, mereka sesuai aturan SEC. SEC itu OJK-nya Amerika Serikat. Memang pada waktu itu, kalau sesuai buku yang saya baca, satu posisi fund manager itu di satu saham memang tidak boleh dari 5% portfolio. Saat itu di tahun 82 itulah yang terjadi, sehingga dia beli Chrysler langsung 5% ya. Harga saham Chrysler jatuh dan dijual pada harga USD 2. Ya, pada harga $2 saat itu.
Wall Street dalam keterbukaan. Jadi Wall Street itu sudah sampaikan keterbukaan, sudah ada keterbukaan informasi menyatakan bahwa Chrysler punya potensi kebangkrutan. Nah, teman-teman bayangkan ya, hari ini di IHSG kalau si BEI ada keterbukaan ke investor bahwa perusahaan ini potensi bankrupt, langsung habis ya harga sahamnya. Sama juga pada waktu itu Wall Street sampaikan bahwa Chrysler punya potensi kebangkrutan. Peter Lynch kemudian bertemu CEO Chrysler yang kebetulan juga dia kenal teman akrab dan mendapatkan optimisme kebangkitan bisnisnya. Jadi setelah ketemu tuh Peter Lynch optimis sehingga dia beli sahamnya. Chrysler memulai produksi mobil dan salah satunya ada sebuah T115 minivan. Jadi T115 minivan inilah yang menjadi penyelamat dari Chrysler. Karena mobil ini laris sekali sehingga harga saham Chryslernya terbang. Yang menyelamatkan perusahaan. Jadi kuncinya ya, ada memang pabrik mobil begini yang nanti maksudnya saat dia terpuruk, saat ada turnaround story itu akan ada masterpiece produk yang menyelamatkan perusahaan itu. Oke ya, harga saham Chrysler dijual pada kurun waktu 87 sampai 88 pada harga USD 10 setelah 3 kali stock split atau rasio 1:3 ya, kira-kira begitu. Jadi gainnya besar sekali si Peter Lynch ini di Magellan gainnya besar sekali. Oke. Nah, dua hal mendasar atas Chrysler ya. Chrysler keputusan Peter Lynch itu adalah pertama kondisi US pada ujung resesi. Ya, pada ujung resesi, pada waktu itu kondisi US pada ujung resesi sama seperti hari ini. Dan menurut siklus yang diyakini oleh Peter Lynch yang selama ini dijalankan oleh Peter Lynch dalam proses menggawangi si Magellan Fund Asset Management ini adalah pada waktu kondisi di ujung resesi atau di ujung krisis, maka saham-saham otomotif lah yang akan turn around. Saham-saham automaker, kebetulan di sana di Amerika tempatnya produksi mobil ya. Nah, saham-saham yang kira-kira produksi mobil, jualan mobil itulah yang akan bangkit. Yang kedua, Chrysler punya story perusahaan yang bagus. Jadi sebelumnya memang perusahaan yang bagus ya. Yang bagus itu artinya dia memang pernah jaya lah, pernah punya produk yang bagus. Yang ketiga, Chrysler punya cash 1 miliar US untuk bekerja di masa depan. Jadi saat itu si Peter Lynch lihat di laporan keuangannya, Chrysler masih punya nih uang 1 miliar. Artinya apa? Artinya cukup untuk perusahaan ini benar-benar bangkit. Jadi ya kalau nggak ada cash sama sekali kan bingung mau ngapain. Tapi ini punya uang besar dan itu cukup untuk aksi korporasi, untuk riset, untuk produksi mobil yang akhirnya berhasil juga. Yang tadi saya sampaikan ada produk T115. Ya, di sini teman-teman saya kasih ini bukunya. Nanti kalau mau saya bisa kasih ya. Ya ini ya, A Quick Check of the Balance Sheet nih. Ini bukunya Peter Lynch ya. Ini dia, A Quick Check of Balance Sheet show me that Chrysler had more than 1 billion in cash ya. Jadi pada saat itu punya lebih dari 1 miliar dolar dalam cash. Nah, ini didapat dari ada tank division dijual, ya jualan aset punya cash. Nah, cash itulah yang digunakan Chrysler untuk turnaround. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ada pelajaran apa yang kita bisa ambil dari Peter Lynch dan Chrysler ini. Pertama, Indonesia. Ini sudah sering ya, di beberapa video saya yang lalu juga ini sudah saya sampaikan bahwa Indonesia sudah berada di ujung resesi lah, di ujung krisis ya. Secara year on year sudah naik, pertumbuhan ekonomi kita sudah mulai pick up ya, grafiknya sudah mulai ke atas, bahkan yang key on key ya, yang kuartal to kuartal juga sudah mulai naik ke atas. Nah, inilah yang saya sebut sebagai ini mulai pick up. Nah, maksud saya ini loh, nah kondisi US pada ujung resesi sama nih. Kondisi Indonesia hari ini juga pada ujung resesi. Ya, kita cari cerita-cerita yang sama supaya nanti mendapatkan pendekatan yang tepat, yang pas. Ini juga, ini kebetulan ini IHSG, sama ya, IHSG juga mulai pick up, bukan mulai lagi, ini sudah kencang sekali ya, sudah mendekati harga Maret, ya, sudah kencang IHSG. Oke, Indonesia di ujung resesi ya, di ujung resesi, mulai mau recovery,
untuk bullish lah ya gitu ekonominya ya. Lalu what next ya? Nah, ini catatan peristiwa triwulan ketiga. Ini catatan penting nih dari BPS, bukan angka dari saya ya. Saya mau kasih tahu catatan ini ya. Produksi mobil pada triwulan 3 mencapai sekian-sekian, naik 172% kuartal to kuartal. Ya, year on year masih turun, tapi kuartal to kuartal naiknya gila-gilaan 172%. Artinya apa? Artinya ini teorinya Peter Lynch sama nih. Saham otomotif atau automaker segera naik. Kebetulan di sana automaker, ya sama di sini. Penjualan mobil, produksi mobil naik, ya. Penjualan mobil pun sama. Secara key on key, ya ini naiknya 300% justru. Oke? Ya, sama ya. Teorinya Peter Lynch sama dan di sini pun terjadi hal yang sama. Ini mobil dan ini motor, ceritanya juga sama. Motor key on key juga 190% kenaikannya. So, semen wisatawan tidak saya bahas ya. Saya bahas mobil dan motor supaya temanya sama. Oke, otomotif sudah rebound. What next? Ini yang saya maksud otomotif bukan sahamnya ya, tapi penjualan mobilnya. Oke, kita lihat ya. Ini apa teman-teman? Saham nih, ya ini ya kodenya TSLA nih apa nih? Tesla. Ya, saya mau tambahkan cerita supaya ngecun nanti. Kan ceritanya kan Indonesia sudah di ujung resesi. Oke, teori pertama sudah oke nih dari Peter Lynch. Yang kedua, otomotif sudah naik. Oke, data dari BPS sudah oke ya. Nah, udah di ujung resesi sudah bener, otomotif sudah naik bener. Berarti kan sekarang kita cari dong otomotif yang bagus tuh yang apa? Yang kira-kira di masa depan yang rame yang apa? Saya tertarik dengan ini. Tesla. Apa itu? EV ya, electric vehicle, electric car atau mobil listrik. Nah, ternyata mobil listrik lah yang sekarang dihajar di Amerika Serikat gila-gilaan naiknya. Di Indonesia Tesla ada sahamnya Mas Es? Nggak ada, tapi kita coba ambil kondisi di situ. Kita coba berpikir. Kita berpikir sama dengan cara berpikirnya uang-uang besar yang ada di Amerika Serikat. Oh, uang-uang gede yang ada di Amerika Serikat tuh yang dihajar ini loh. Mereka masuknya ke Tesla loh. Tesla itu apa sih? Nah, itu hal-hal seperti itulah yang harus kita tarik ke sini supaya cerdas teman-teman. Jadi kita supaya pas. Oh, berarti asing nanti kalau ke sini yang dicari barang yang itu loh, gitu caranya. Ya, lihat Tesla ya. Tesla gila-gila ini ditariknya ya. 2020 awal tuh harganya masih 100. Belum 100 malah, di bawah 100. Ditarik hari ini 500. Artinya apa? Artinya electric car sedang jadi hot ya, sedang jadi produk hot, sedang jadi apa namanya entitas investasi hot buat uang-uang gede di Amerika Serikat. Termasuk harusnya kalau mereka nanti datang ke sini, inilah yang akan mereka cari. Oke, ini Tesla ya. Apa kesamaannya? Kita lihat dulu. Nah, kenapa mobil listrik itu menarik? Ternyata teman-teman di Indonesia banjir insentif. Ini teman-teman baca sendiri, nggak mungkin saya baca satu-satu, nanti waktunya habis ya. Nomor 1 sampai nomor 12 itu insentif untuk electric car. Banyak sekali. Udah bebas bea, inilah BI, insentif bea masuk lah, semuanya. Insentif pajak penjualan barang mewah lah, pembebasan pajak pusat, pajak daerah, banyak sekali macam-macam. Bahkan kalau di Jakarta itu misal kayak apa namanya ganjil genap juga bebas. Jadi banyak sekali. Artinya apa? Artinya once sudah berhasil masuk ke bisnis mobil listrik bakal jadi raja nanti. Karena apa? Itulah yang akan diserbu konsumen dengan segera. Karena insentifnya banyak sekali. Ya, dan kalau sudah diserbu, penjualan sudah naik tinggi, sudah masuk news, harga saham sudah pasti terbang. Dan teman-teman sebelum itu terjadi masuk sejak dini. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, ini insentif mobil listrik teman-teman bisa baca sendiri ya. Ya, electric car jadi penyelamat masa depankah? Dari tadi menurut saya iya, yes. Jikalau ada emiten yang berhasil di sini pertama kali, nah itulah yang kemungkinan potensi menjadi penyelamatnya. Nah, sekarang kita mulai mengerucut ya dari makro, kita mengerucut kecil-kecil, kita analisa mikro-mikronya. Mobil listrik terlaris Nissan di dunia yaitu Leaf dipastikan meluncur mulai 2020 di Indonesia. Mobil listrik terlaris di dunia masuk Indonesia tahun depan. Nah, teman-teman, di Jepang itu ternyata sejak 2010 sudah ada mobil listrik dan yang paling laris di Jepang adalah Nissan Leaf. Ya, ini yang paling laris. Di Amerika pun
Ada data, saya punya datanya, mobil ini terjual nomor 3 terbesar di Amerika itu nomor 3. Nomor 1 masih Tesla, nomor 2 saya lupa. Nomor 3-nya ini. Di Jepang dia nomor 1. Oke, di Indonesia pun apa namanya? Artinya apa? Artinya Nissan memang untuk urusan mobil listrik saya bilang di Jepang pun dia nomor 1, bahkan Toyota pun masih kalah. Kira-kira begitu ya. Ini ada potensi ini Nissan dan ini Nissan masuk Indonesia. Nissan di bawah siapa? Nissan di bawah Indomobil atau IMAS. Oke. Vincent menjelaskan mobil listrik bukan lagi tren, melainkan sudah menjadi kebutuhan. Nissan sendiri kata dia sudah dari 2010 menjual mobil listrik di dunia dan sekarang Leaf telah terjual 400.000 unit seluruh dunia. Luar biasa ya. Oke, ini lagi-lagi Nissan. Mobil Nissan Kick e-Power ludes terjual dalam 5 hari. Kok bisa? Ini berita tanggal 13 November, baru-baru saja ya, baru kemarin ya. Ternyata ada mobil Nissan juga di Indonesia yang masuk Indonesia yang kelasnya di bawah Leaf ini ya, yang harganya ya, yang menjadi mobil listrik terlaris saat ini di Indonesia, banyak diserbu orang, antriannya pun sudah panjang. Saya mendapatkan data antriannya si Nissan Kicks Power ini sudah hampir 300 sampai 400 unit, padahal sampai dengan bulan kira-kira kuartal 2, kuartal 3 belum selesai itu saya punya data mobil listrik terjual juga baru di angka-angka 300 yang benar-benar terjual seluruh merek di Indonesia. So, jadi Nissan Kicks e-Power ini menjadi mobil yang terlaris saat ini di Indonesia untuk mobil listrik. Ya. Nissan Kicks e-Power bahkan ramai diperbincangkan di sosial media akhir-akhir ini dan menjadi trending topik di Twitter dengan tagar mobil ajib. Ya, ini teman-teman bisa baca sendiri, beritanya banyak. Ya, kita tarik dari sini. Ada potensi apa ini di Nissan ya? Nah, ini saya punya data, memang belum update. Mungkin nanti dalam video selanjutnya saya akan bikinkan video yang lebih detail, analisa lebih detail ya, lebih update. Ini adalah penjualan mobil all merek ya sampai dengan Agustus ya 2020. September, Oktober saya belum mendapatkan Nissan ya, Nissan ini bulan ke bulan ya, tinggi sekali, year on year pun Nissan kenaikannya, lihat teman-teman, Nissan 456% ya. Oke, dalam sebulan saja. Kalau ini kan sampai dengan gitu ya, ini sampai, terus ini ini di bulan tertentu, kalau ini 8 bulannya ya, ini 8 bulan, 8 bulan tahun 2020 ya, ini 8 bulan tahun 2019. Artinya di bulan-bulan awal sebelum Juli Agustus ini ya terjadi penurunan signifikan di semua merek termasuk Nissan, akan tetapi Nissan langsung bangkit pada Agustus, Juli dan Agustus sehingga year on year sampai 8 bulan itu Nissan cuma minus 2%, tapi merek-merek lain minusnya double ya. Minusnya 2 digit tebel semua. Jadi Nissan ini sudah mulai recover, penjualannya naik tinggi. Nah, itu belum didorong oleh Nissan. Ya, mobil Nissan Kicks e-Power ini belum, karena mobil ini baru dijual kira-kira di bulan September, Oktober. Nah, Nissan, dengan kondisi kinerja Nissan seperti itu, ternyata ada satu hal yang menarik di sini teman-teman ya. Indomobil tuntaskan akuisisi 75% saham distributor Nissan. Nah, sebelum akuisisi ini, kepemilikan IMAS di Nissan motor distributor itu hanya 4%. 2% atau 4%, saya lupa. Nah, ini teman-teman bisa cek. Nah, setelah melihat kondisi ini, ya, potensi Nissan yang luar biasa seperti ini ya, khususnya mobil listrik ini luar biasa sekali. IMAS langsung melakukan akuisisi 75% saham PT Nissan Motor Distributor. Karena gini teman-teman, Nissan Motor itu yang produsennya, yang pabriknya itu memang sudah keluar dari Indonesia ya, dan itu saham IMAS juga sangat kecil di situ, hampir tidak ada, termasuk juga
saham di distributornya, karena itu perusahaan entitas yang berbeda. Nissan distributor masih ada di Indonesia, masih jualan, dealer-dealer masih apa namanya, masih normal, tidak ada perubahan, dan sebenarnya uangnya ada di dealer-dealer itu, ya. Artinya potensi profitnya selama ini yang masih profit ya ada di agen-agen penjualan di distributor-distributor itu. Pabriknya memang kira-kira tidak mampu bersaing lah ya. Pabriknya mungkin secara ekonomi mereka analisa di Indonesia rakit mobil Nissan sudah nggak profitable, tapi Nissan distributornya masih tetap di sini karena masih profitable. Nah, dengan lihat itulah Imas akuisisi sehingga hari ini Imas sudah punya 75% saham di PT Nissan Motor Distributor. Artinya pengendali penuh Nissan Motor Distributor sekarang ada di Indomobil. Oke ya. Nah, ini kita lihat. Ini segmen usahanya dari Nissan. Sorry, dari Imas ya, dari Imas. Ya, ini segmen usaha otomotif termasuk bengkel, mobil, truk, dan alat berat. Lihatin teman-teman. Paling besar itu memang Hino. Indomobil Imas itu selama ini, teman-teman, bukan Suzuki. Suzuki itu kecil kenapa? Karena kepemilikan saham Indomobil di Suzuki itu kecil banget. Ya, ya. Yang paling besar tuh Hino, yang kedua Nissan, walaupun Nissan juga belum begitu besar ya. Tapi sumbangan Nissan tuh memang paling besar. Ya, paling besar di bisnisnya Indomobil selama ini. Mungkin teman-teman yang belum tahu, yang tidak pernah membaca segmen. Nah, ini LK ini as of September ya. Ini as of kuartal ketiga, akhir kuartal ketiga LK terakhir. Artinya ini belum masuk nih teman-teman ya. Ini belum masuk. Oke. Dan tepat sekali Nissan lah yang diakuisisi oleh Indomobil sehingga ke depan porsi bisnisnya Indomobil terhadap Nissan menjadi lebih besar gitu ya. Nah, oke, ini targetnya. Oke, ini chartnya ya teman-teman ya. Ini chartnya. Ini chartnya. Mungkin lebih enak saya buka di sini aja chartnya ya. Nah, ini chartnya. Ini chartnya Imas. Mungkin teman-teman bertanya, Mas itu waktu naik tinggi apa? Nah, saya sendiri berharap. Saya sendiri berharap Indomobil bisa mengulang suksesnya pada tahun 2010 yang lalu, di mana naik dari harga berapa ini? Dari harga 500 sampai dengan harga 8.000, 9.000. Dari 500 ke 9.000 hanya waktu berapa tahun nih? 2010 pertengahan sampai 2012 awal. Nggak sampai 2 tahun harganya naik tinggi. Teman-teman tahu ini waktu itu dari mana? Sama, ini ceritanya waktu itu juga dari Nissan. Nissan apa Mas Es? Ini waktu itu dari Grand Livina. Grand Livina meluncur tahun 2007-2008. Tapi bersamaan dengan meluncurnya Grand Livina, waktu itu terjadi crash di market ya. Penjualan Grand Livina sebenarnya sudah bagus saat itu, tapi IHSG-nya crash. Jadi sahamnya belum kuat naik. Pada waktu tahun 2008, 2009 Grand Livina makin rame. Kemudian, mulai refleks ke LK, inilah saham Imas terbang. Ini gara-gara waktu itu kinerja waktu Nissan Grand Livina diluncurkan ya, atau Grand Livina baru-baru ada di Indonesia. Teman-teman mesti ingat ya, saat itu Grand Livina sangat-sangat ramai, benar-benar mampu menyaingi Innova. Tapi apalah dikata, mungkin Nissan inovasi pada Grand Livina kurang, tidak pernah terjadi perubahan model pun sampai hari ini, yang akhirnya orang bosen tidak beli lagi Grand Livina, Imas turun. Nah, sekarang yang lagi hot adalah yang tadi saya sampaikan. Ternyata Nissan punya potensi di mobil listrik di luar negeri. Tesla yang diborong. Nissan juga menjadi produsen mobil listrik nomor satu, bukan nomor satu ya, artinya di Jepang pun nomor satu terlaris, di Amerika juga sudah nomor 3, bisa dibilang juga bisa jadi Nissan ini produsen mobil listrik yang masuk dalam grup terlaris. Nah, kebetulan di Indonesia punya potensi itu, Nissan Kick sudah masuk, laris sekali mobil ini. Imas sudah beli kepemilikan Nissan distributor. Jadi ceritanya sudah komplit, tinggal kita menunggu. Nah, reaksinya seperti apa Mas AS di market? Reaksinya sudah luar biasa menurut saya. Sama ini ya,
Ini mulai naik dengan volume yang tinggi, artinya banyak uang besar naik. Sama seperti ini. Ini mulai Sideways ini belum begitu banyak, setelah RI ini mulai naik. Bulan ini naiknya tinggi ya, mulai dari sempat bottom pasca RI naik, kemudian turun lagi sempat di harga 600-700, ini naik terus dengan volume yang sangat tinggi. Ya, teman-teman nggak usah lihat daily, lihat monthly-nya aja, tinggal disamakan. Ya, saya berharap nanti rame-ramenya mobil listrik, Nissan bisa luncurkan mobil listrik yang bersaing, masuk ke Indonesia, semuanya dihandle oleh IMAS, bisa mengulang keberhasilan Glenn Livina saat itu. Keberapa Mas AS? Ya kalau ini 9.000 kita tidak usah bermimpi jauh-jauh dulu, nggak usah muluk-muluk dulu ya. Ya, targetnya berapa Mas AS? Ya kalau dari sekarang naik ke, tidak usah muluk, balik lagi ke sini sajalah. Ke 3.000 sudah luar biasa ya, sudah gain 3 kali lipat. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, itu view saya ya, view saya untuk saham siklus hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa lanjutkan dengan analisa. Karena kalau teman-teman nanti telat, ya nanti akan telat. Kira-kira begitu ya. Ini masih early banget. Dan selain early juga benar-benar ada konfirmasi. Ya, secara teknikal juga ada konfirmasi. Ada volume besar, harga sahamnya naik tinggi, dan ini potensinya kemungkinan besar bisa seperti ini atau seperti ini. Ya, tentu tidak hanya naik candlenya saja ya, ada story di belakangnya yang memang semuanya sudah klop. Ya, Indomobil akuisisi Nissan distributor setelah memang ternyata bisnis mobil listriknya Nissan cukup hot, laris. Oke. Target berapa Mas AS? Nah, yang paling yang sering ditanyakan ini kan target ya. Kalau teman-teman yang sering ditanyakan kan target. Kalau buat saya target jangka pendek tuh ya 20-30% sajalah. Jangka pendek tuh seminggu 2 minggu lah ya. Tapi syukur-syukur kalau besok dikasih arah sih boleh juga ya. Ya, kalau besok dikasih arah boleh juga. Seperti saham-saham terdahulu yang saya bahas. Karena sebenarnya juga ada banyak insight tentang Nissan, tentang Indomobil yang mungkin perlu saya confirm lagi, belum bisa saya bagikan malam ini. Tapi saya buru-buru bikinkan ini video supaya teman-teman masih bisa beli ya pada harga-harga early-nya. Karena apa? Karena pengalaman saya turnaround-nya IMAS itu kenaiknya luar biasa kenceng, dan ini masih pada tahap masih early ya, masih pada tahap hope, belum optimis pun belum. Jadi potensi kenaikannya masih sangat tinggi. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu sharing saya mengenai saham siklus hari ini, big gain from big cycle. Mudah-mudahan siklusnya IMAS ini menghasilkan big gain ya, profit yang besar buat kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas atensi dan supportnya. Sukses selalu untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.